Hai, kembali lagi bersama dengan anak saham Indo teman-teman ya. Kita mau bahas untuk terkait dengan eh, saham. Kita mau cek beberapa saham yang mungkin bisa memberikan potensi cuan untuk beberapa waktu ke depan teman-teman ya. Eh, Teman-teman sebelumnya kita buka dulu seperti biasa dari ISG. ISG pergerakan di Jumat kemarin itu ditutup melemah ya, cukup dalam sebenarnya. 0,19% ya untuk pergerakan IHSG-nya dengan masih ada potensi pelemahan sampai dengan 6.800 teman-teman ya, sebelum nanti kembali mungkin akan pullback ke area 6.900-an yang belum bisa ditembus ya, untuk bisa balik ke area 7.000-nya untuk pergerakan IHSG. Oke teman-teman, tapi di tengah pengelemahan IHSG dengan target penurunan, kita mungkin justru bisa mengkoleksi beberapa saham ya yang bisa kita uh, ambil untuk nanti bisa ngasih cuan ke depan. Yang pertama kita punya dari BBNI. Kenapa BBNI? Karena BBNI ini menjadi salah satu dari 4 bank besar yang belum naik-naik banget sebenarnya. Gimana ya? Belum belum naik, tapi sebenarnya kalau dari sini kita lihat dari pergerakan awal bulan tuh udah naik cukup cukup kenceng ya. Untuk pergerakan BBNI untuk sekarang BBNI tertahan di area 9.100-an bertepatan dengan EMA 100-nya ya. Teman-teman, untuk pergerakan BBNI. Kalau kita secara akumulasinya ya ada akumulasi, ada AK, ada BK ya teman-teman, melakukan akumulasi secara foreign. Kemudian 2 kali tertahan di sini masih belum bisa ditembus, belum confirm untuk dia break, tapi untuk secara pergerakan MA10 ini uh, sudah mau cross ya dengan MA20-nya, jadi cukup menarik juga untuk dikoleksi meskipun secara pergerakan stochastik sudah sangat tinggi, tapi volume 3 hari terakhir juga kita menunjukkan ada akumulasi ya. Kalau kita lihat bahkan seminggu ke belakang juga akumulasinya cukup oke sebenarnya. Itu BBNI kita lihat secara asing ya, ada akumulasi sedikit dari asing, ada 14 miliar meskipun sempat turun tapi tetap menarik karena dia hijau, udah mulai hijau terus ya, setelah sebelumnya buangan sampai dengan 8.600 pergerakan BBNI. Sorry, kita close dulu aja nih lah ya. Oke, untuk pergerakan BBNI. Kemudian teman-teman, selain BBNI, kita secara wilayah entry-nya dulu ya, sorry. Untuk wilayah entry BBNI bisa perhatikan area sampai dengan 9.000 sampai dengan 8.950-nya untuk perdagangan BBNI ya di sini ya. 8.950 justru bisa diperhatikan untuk kalau dia ada pelemahan dulu bisa masuk lagi untuk perdagangan BBNI-nya. Oke, teman-teman, setelah BBNI kita punya saham Pegas, saham yang kemarin beberapa waktu lalu baru aja break, bukan break ya, tutup tutup eh, gap di sini ya. Untuk Pegas dalam beberapa hari terakhir sudah confirm untuk dia break di atas EMA 100-nya, ini justru menarik. Untuk target Pegas yang belum punya sampai dengan 1390 bisa perhatikan untuk wilayah entry-nya. Tapi untuk Pegas kalau misalnya ada penguatan targetnya ya, ini bisa segini nih harusnya nih. Oke. Pegas targetnya di 1475, sebelum nanti dia bisa ke sana harus confirm juga untuk dia break di atas 1420. Ada akumulasi cukup banyak, ada AK, ada RX, ada PG, ada YU juga masuk ya. Untuk pergerakan Pegas ini masih cukup menarik. Coba kita lihat secara detektor dari foreign. Ya, ada akumulasi cukup oke juga dalam beberapa waktu terakhir. Kalau kita lihat sebenarnya dari awal bulan nih trennya akumulasi ya. Ya nih dari sini nih trennya udah akumulasi nih. Sudah secara ini kalau kelihatan garisnya teman-temannya yang warna biru ini setelah buang mungkin dividen sini ya. Ya terus langsung lari, dia udah mulai naik ke atas, trennya akumulasi orang asing. Oke, itu untuk pergerakan saham Pegas, jadi masih cukup menarik. Targetnya 1475 setelah dia confirm di atas 1420. Untuk wilayah entry-nya wilayah entry MA 100 sampai dengan MA 20 ya, bisa perhatikan wilayah entry-nya. Oke, Pegas. Next kita punya saham BRMS. Nah, BRMS ini masih berada di wilayah sideways-nya, masih tertahan di resist yang udah kita kasih pas kemarin nyentuh ya, mungkin 171 ya kalau nggak salah ya, 171 kita bikinnya di 173 172 nih ya, 171 ya. Masih tertahan di wilayah sideways-nya, targetnya di mana? Targetnya sampai 190 dulu. 190 mungkin ini dari 171 sampai dengan 190 justru bisa menjadi wilayah
sideways-nya ya. Kalau yang mau ulang-ulang aja masuk di sini di bawah, ntar naik dikit 3% gitu bisa jual ya. Karena untuk saham seratusan ini kan lumayan 3-4 tik tuh udah berapa persen tuh ya gitu ya. Kemudian secara ini masih normal-normal aja ada. Tapi kalau kita lihat secara porsi ini akumulasi asing harusnya lebih banyak ya. Ada CC memimpin, ada YU, AK, BK, ada LG juga masuk di sini. Coba kita lihat cara pergerakannya. BRMS ya. BRMS ini enak dipandangnya ya. Asing masuk terus nih, bahkan dari harga 170, 160 ini udah mulai masuk sebenarnya. Harganya belum kemana-mana ya. Kalau kita lihat mulai dari Juli aja ya. Juli sebenarnya udah dikerek naik terus karena asing juga sebenarnya masuk cukup masif di saham ini ya. Kita lihat ya, sebenarnya kalau dari Juli nih dari sini nih bergeraknya sebenarnya masif ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan tuh ketika foreign masuk ya kita ikut masuk gitu ya. Nanti kalau mereka keluar ya kita ikut keluar. Tapi kalau sekarang misalnya membentuk base baru ya di sini, ini juga ada demand-demand di sini. Nah, kita lihat di sini aja nanti dia selama nggak break terlalu jauh kita bisa masuk ya, batasi aja sampai dengan area 168 deh, 168 batasi di sini ya. Coba kita kasih lagi satu di sini 168. Targetnya masih di 190 kita ya untuk pergerakan BRMS. Next kita punya ini sempat kita bahas tapi nggak terlalu sering sebenarnya ya. Kalau teman-teman yang ikuti nih asik juga sebenarnya untuk BTPS. BTPS ini sudah confirm mereka di atas MA 100 pergerakannya, MA 10, MA 20 juga udah di atas. Bentar lagi aja nih tinggal nunggu dari MA 60 nya, kalau dia udah cross berarti memang trennya kembali ke uptrend. Secara pergerakan ya asingnya juga cukup banyak masuknya ya untuk BTPS. Kemudian untuk targetnya kita kasih di sini aja dulu ya. Oh ini ada di ini ya, bolehlah di sini ya. Ini beberapa kali mau ditembus kayaknya belum kuat. Nih di 2240 berarti teman-temannya untuk targetnya BTPS. Yang mau masuk gimana? Yang masuk perhatikan sampai dengan 2100 ya. 2100 kemarin closingnya di 2170 itu naik 1,88% ya. So, secara asing juga KZBK ini masuk ya, KZBK masuk, ada NI juga di BNI. Oke, kemudian untuk asing coba kita lihat BTP nih ya, ini udah habis, kemudian udah ke sini. Kita kalau ngeliat ini bahkan dari akhir bulan ya, pertengahan bulan. Nah, ini agak nggak enak ngeliatnya, tapi kalau udah pas masuk akhir bulan tanggal 20-an nih mungkin awal-awal masih kocar-kacir, tapi pas sudah selesai ini mulai awal bulan. Nah, kita lihat nih awal bulannya Agustus. Ya kalau kita cek di sini ya, mulai dari tanggal 28 sampai 11 Agustus kemarin hanya buangan sekali tipis saja. Ya kemarin ini buangan sedikit mungkin ya, realisasi sedikit ya. Pergerakan BTPS ini masih cukup menarik selama dia masih di atas MA 100, masih menarik. Last supportnya di mana? Last supportnya di MA 60 ya, bertepatan di 2078 2080 berarti ya, kurang lebih 2080. Targetnya di 2340 pergerakan BTPS teman-teman. Kemudian kita punya saham semen Indonesia, semen Gersik ya mungkin teman-teman ya, kalau orang dulu taunya semen Gersik nih. Oke, semen Gersik masih tertahan ya, masih tertahan di wilayahnya. Di supportnya di sini kita udah gambarin cukup lama ini. Jadi selama dia tidak break di bawah ini cukup oke. Ada support di sini untuk pergerakan SMGR kemarin sempat masuk sedikit ya di tanggal 10 tapi mulai naik lagi. Targetnya di mana? Targetnya di sini. Ini sebenarnya udah berhasil break tapi nggak kuat ya. Jadi turun dan hari ini kalau kita lihat ini 1 2 3 4 5 kemudian ada masuk, ini sepertinya bisa bentuk pullback. Terlebih dengan ada stochastic dan juga MA moving average-nya yang sudah golden cross dari wilayah MA 100. Ini sangat-sangat menarik ya. Meskipun secara bar detector normal aja, tapi nanti coba kita cek di secara asing ya. Jadi untuk SMGR wilayah ini bisa jadi wilayah entry atau sampai dengan batasi di wilayah 6.600. Targetnya wilayahnya 7.000 ya. 6.000 ke 7.000 itu kan lumayan tuh ya teman-teman ya. Coba kita lihat SMGR ya. Secara asing ada yang masuk ya, ada yang masuk kemarin perdagangan terakhir ada yang masuk. Sebelumnya memang merah
Ya, merah 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 cukup banyak. Nah, kita lihat karena sebelumnya juga merah nih, 1 2 3 4 5, ini 5 hari berturut-turut, 1 minggu ini merah, dan kemarin mulai ada masuk dengan cross ini, jadi ini cukup menarik ya. Ini bisa jadi wilayah pullbacknya untuk dia nanti targetnya balik lagi ke 7.000, berarti nanti bisa naik di sini 7.200-an ya teman-teman ya. 7.200, 7.225 ya berarti ya. Oh, sempat 7.250. Ya kita kasih 7.225 lah harusnya ya teman-teman ya. Di sini kurang lebih ya. Yaudah, kurang tipis, nggak apa-apa. Maksud kita di sini 7.225 untuk area resistnya. Oke, teman-teman. Kemudian setelah SMGR, kita punya saham Alvaria, sumber Alvaria. Oke. Untuk Alfamart ya, sumber Alvaria, Trijaya. Ini secara ini masuk dan kita lihat rapi banget di sini, asing berbaris ya. TP, KZ, RX, ZP, AK di sini berbaris ya. Nah, ada akumulasi dengan penguatan, memang masih tertahan untuk secara pergerakan sideways-nya ini cukup cukup lebarnya cukup lumayan dari 2000 berapa nih? 2500-an sampai dengan 3000 untuk wilayah sideways-nya. Tapi kita masih menjaga itu di situ untuk pergerakan MRT. Kalau nggak break di bawah 2750 masih oke. Targetnya di mana? 3000 udah untuk di sini 3000. Nah, kita lihat dia juga bagi dividen. Ya, bagi dividen ini cukup oke ya untuk pergerakan MRT. Coba kita lihat secara pergerakan foreign-nya. Ya, ini juga rapi banget, hijau ya, hijau terus dan rapi, berjajarnya masuknya rapi ya untuk MRT. Cukup asik ya, pergerakan juga sangat menarik. Kalau sampai 2500 itulah supportnya, kalau break di bawah itu bisa prefer untuk out dulu. Pertimbangkan juga rasio risk ini reward teman-teman juga ya, manajemen juga harus bagus. Oke teman-teman, mungkin itu dulu beberapa bahasan dari kita. Semoga bisa memberikan insight buat teman-teman semua, bisa ngasih cuan buat teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Salam cuan dan see you.